Oke, dimulai dari Kak Ganis ya. Oke. Oke, saya izin bantu share screen. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Gani Sridu Wicaksono. Saya di sini join dengan tim Transformi. Sekarang saya ingin coba untuk sharing aja sih pengalaman saya mengenai uh, pentingnya, bukan pentingnya sih, mengenai keuntungan memiliki master degree untuk professional journey. Sedikit perkenalan, bentar, sedikit perkenalan. Nama saya Gani Sridu Wicaksono. Saya angkatan 2008 dari ITB, majoring chemical engineering atau teknik kimia. Lalu setelah itu saya bergabung dengan Weatherford di tahun 2013 sampai 2014 sebagai drilling supervisor. Nah, di sini kenapa saya bergabung Weatherford ini nanti akan saya ceritakan lebih jelas ya kenapa di slide yang akan datang. Cuman keywordnya adalah waktu tahun itu oil company sedang booming-boomingnya. Jadi lowongan pekerjaan lagi banyak banget datang dari oil company, baik itu dari oil company dalam negeri, Pertamina, Medco, maupun oil company dari luar negeri. Ada dari Weatherford, ada dari Schlumberger, mungkin teman-teman juga udah pada tahu ada dari Chevron, Exxon dan lain sebagainya. Nah, setelah itu saya shifting karir nih dari oil company ke geothermal company. Nah, itu kenapa nanti akan saya jelaskan. Nah, terus dari 2017 sampai sekarang karena asetnya Chevron itu dibeli oleh Star Energy, jadi saya juga otomatis berpindah dari Chevron ke Star Energy. Nah, setelah sekitar 8 tahun bekerja di bidang geothermal, saya kepikiran untuk uh, belajar mengenai sustainable and renewable energy di Imperial College London di tahun 2022 sampai pokoknya dari tahun lalu karena program cuma setahun dan alhamdulillah saya udah lulus juga di bulan Oktober kemarin dan saya lanjut lagi di Star Energy. Nah, saya kemarin dapat beasiswa dari kantor, namun sebelumnya saya dapat beasiswa dari Chevening. Jadi saya salah satu uh, apa ya namanya ya, kandidat yang sebenarnya udah bukan kandidat ya, udah dapat beasiswa dari Chevening. Oh, namanya conditional conditional awardee. Namanya conditional awardee berarti saya udah dapat. Namun ada satu tahap lagi apakah saya setuju atau tidak. Jadi saya sekarang tinggal tanda tangan aja. Tinggal tanda tangan saya agree dengan beasiswanya atau tidak. Nah, namun setelah saya coba diskusi dengan Mbak Deva dari Transformi juga, terus saya juga ada diskusi oleh orang kantor segala macam, ada beberapa intrik-intrik juga yang terjadi di belakangnya. Akhirnya saya dapat juga beasiswa dari kantor, dari Star Energy, uh, under Star Energy Geothermal Overseas Program. Nah, akhirnya saya menerima beasiswa dari Star Energy itu dan sekarang karena itu makanya saya harus lanjut kerja di Star Energy selama 3 tahun. Nah, itu adalah sekelumit tentang saya. Sebelum saya cerita, ini adalah highlight yang akan saya bawakan. Yang pertama, kenapa sih saya kok bisa kepikiran shifting karir dari oil company ke renewable energy company? Karena terus banyak juga orang-orang yang bilang kan udah enak di oil company, uangnya udah gede apa segala macam, exposure udah banyak. Kenapa mau shifting ke renewable energy? Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, saya juga mau menjelaskan lagi story professional journey juga. Terus yang ketiga, bagaimana Transformi menemani saya selama perjalanan dari geothermal company, terus gimana caranya saya mendapatkan master degree. Tuh. Nah, eh, saya bukan mau menguliahi teman-teman sekalian, saya hanya sedikit sharing aja. Jadi pada tahun 2012, saya membaca beberapa artikel bahwa eh, energi di Indonesia itu mostly disuplai oleh non-renewable source, yaitu dari oil, coal, atau batu bara, dan juga natural gas, yang mana tiga
energi utama ini tidak terbarukan dan akan habis. Dan ditambah tiga energi utama ini mengeluarkan emisi yang sangat besar dan sangat berbahaya untuk lingkungan dan untuk masa depan anak cucu kita. Nah, setelah itu saya baca-baca beberapa artikel dan jurnal saat itu, waktu tahun 2013-2014 itu, ternyata kalau misalkan teman-teman boleh lihat di tabel kanan bawah, ini adalah uh, renewable energy sources yang ada di Indonesia, yaitu dari solar atau energi matahari, air, large hydropower itu adalah kayak dam. Terus wind energy, kita punya juga potensi wind energy, ada bioenergy, ada geothermal, ada small hydropower, dan juga ada tidal atau dari ombak, tenaga ombak. Dan bisa teman-teman lihat bahwa potensialnya itu 438 gigawatt. Bisa teman-teman bayangkan berapa besar energi potensial dari renewable energy yang dimiliki oleh negara kita. Namun yang terinstal itu baru 10,5 gigawatt atau sekitar 2,4%. Nah, di tahun 2022 ini, menurut penelitian dari IRINA, renewable energy ini berkontribusi baru sebesar 14% dari semua energi yang digunakan. Dan juga bisa teman-teman lihat juga di gambar kanan atas, ini bisa dilihat bahwa yang warna hijau itu adalah potensial renewable energy dan warna merah bata ini adalah install capacity atau yang sudah kita gunakan. Bisa dilihat ada dua key point. Yang pertama, renewable energy itu tersebar dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera hingga Pulau Irian. Namun, bisa kita lihat sendiri, lihat di install capacity ini hanya aja di beberapa titik saja yang sudah tergunakan gitu. Nah, dari sini saya berpikiran waktu saya kerja di oil company itu, kenapa saya nggak lanjut aja ya? Maksudnya kenapa saya nggak shifting karir aja dari sekarang? Itu kenapa dari sekarang? Ya, pikiran saya adalah itu simple aja. Kenapa enggak? Kenapa nggak dari sekarang? Kenapa saya harus nunggu-nunggu nanti gitu? Nah, dari situlah saya mulai shifting karir dan alhamdulillah kebetulan juga kesempatannya ada itu kawan-kawan. Kesempatannya ada. Jadi waktu itu Chevron Geothermal Indonesia lagi buka opening, buka lowongan. Saya alhamdulillah ditelepon dari pihak HR-nya. Dan kebetulan saya juga dulu pernah ada kerja praktek juga di situ. Jadi saya langsung ditelepon. Ada tawaran apakah mau untuk bergabung dengan Geothermal Indonesia, Chevron Geothermal Indonesia. Nah, saya kebetulan juga pas saya baru baca beberapa minggu kemudian dapat telepon, saya langsung mengiyakan. Terus prosesnya berjalan dan alhamdulillah bisa masuk situ. Nah, itu sekelumit kenapa saya shifting dari oil company ke renewable energy di geothermal company. Oh ya, coba teman-teman lihat dulu di sini geothermal company itu tahun 2002, ini data dari 2020 dari Renstra-nya KSDM. Bisa lihat dari geothermal ini potensial 24 gigawatt, tapi hanya baru 2.100 kilowatt atau 2,1 gigawatt yang terinstal atau sekitar 8,8%. Nah, teman-teman coba ingat dulu ya, ingat-ingat dulu rasionya baru 8,8%. Nanti angka ini akan kita recall lagi di slide-slide selanjutnya. Nah, ini adalah potensi dan install capacity. Bisa kita lihat bahwa ini adalah historical Indonesia electricity consumption. Bisa dilihat, bisa teman-teman lihat bahwa ini adalah yang di tabel kiri, yang di grafik kiri bawah, yang di sini, ini adalah grafik yang menunjukkan bahwa electricity consumption per kapita di Indonesia per tahunnya. Ini dari 2015, bisa dilihat bahwa uh, kebutuhan akan energi per kapita atau per orang di Indonesia itu meningkat seiring berjalannya waktu. Jelas, kenapa? Karena ada peningkatan populasi di Indonesia, betul kan? Nah, karena sekitar 80% electricity atau energi di Indonesia itu dibangkitkan oleh non renewable energi dari tiga tadi, maka bisa kita lihat di graf yang kanan bawah ini, bisa kita lihat bahwa greenhouse gas atau emisi yang dikeluarkan
itu menaik seiring berjalannya waktu. Karena ini ada hubungan linier gitu kan. Nah, bisa dilihat bahwa 65% dari greenhouse gas emission di Indonesia itu berasal dari energi sektor. Itu. Nah, bisa kita recall lagi dari slide sebelumnya bahwa uh, potensi dari renewable energy yang tanpa greenhouse gas ini sangatlah besar uh, dan Indonesia itu memiliki potensi potensi loh untuk menurunkan greenhouse gas emisi tanpa mengurangi pasokan listrik. Nah, bagaimana dengan Nusa Tenggara Barat? Di Nusa Tenggara Barat, ini dari source-nya itu dari ICLEI dari 2020. Bisa kita lihat dari Nusa Tenggara Barat sendiri di tahun 2018, bisa kita lihat bahwa potensinya itu sangat besar. Potensinya itu sangat besar, yaitu sekitar 21 gigawatt potensi renewable energy di Nusa Tenggara Barat. Namun, hanya 1% yang baru terutilisasi di tahun 2018. Nah, untuk data yang tahun 2022 sekarang saya masih sampai sampai sebelum saya presentasi ini saya masih mencari tapi belum ada data yang valid. Jadi saya belum bisa tampilkan. Namun di tahun 2018 ini baru kurang dari 1% yang terutilisasi. Nah, bisa kita lihat di Nusa Tenggara Barat ini ada beberapa potensi renewable energy, yaitu dari solar, dari tidal atau dari arus air, laut, sudah dari angin, ada hydropower, ada dari geothermal, dari ombak, ocean thermal, dan juga bioenergi. Nah, kalau misalnya kita lihat sendiri, ini 21 gigawatt ini kan gede banget loh, teman-teman di Nusa Tenggara Barat sendiri gitu ya. Nah, lalu kita lihat, ini juga adalah electricity consumption di Nusa Tenggara Barat sendiri. Bisa kita lihat linear dengan Indonesia, yang tadi di slide sebelumnya yang saya tampilkan. uh, Konsumsi listrik di Nusa Tenggara Barat ini linear naik seiring berjalannya waktu. Karena apa? Yang pasti karena meningkatnya populasi dan juga meningkatnya industrialisasi di Nusa Tenggara Barat sendiri. Nah, bisa kita lihat ini adalah profil energi source di Nusa Tenggara Barat sendiri sama juga linear juga dengan Indonesia. 81%-nya itu dari diesel power plant. 18%-nya dari steam power plant atau diproduksi oleh coal, dan hanya 1%, sayangnya hanya baru 1% dari renewable energy di sini, di mana 1% itu dari hydropower plant dan sekitar kurang dari 1% atau 0,02, sekitar 0,02 itu dari solar power plant. Nah, bisa kita teman-teman lihat juga, bisa recall juga sebelumnya bahwa potensi dari uh, renewable energy di Nusa Tenggara Barat kan 21 gigawatt, gede banget ya. Nah, ini bisa, kalau misalnya kita atau kita maksimalkan renewable energy di Nusa Tenggara Barat ini, nah ini akan memperkecil, apa namanya, memperkecil diesel power plant, uh, memperkecil, uh, sorry, memperkecil apa namanya, memperkecil kapasitas diesel power plant dan juga steam power plant yang mana dia tidak non renewable gitu, kawan-kawan. Nah, ini juga bisa dilihat, ini dari 2020, profilnya juga relatif sama. Emisi greenhouse gas di Nusa Tenggara Barat juga relatif sama, meningkat juga sepanjang waktu. Dan bisa kita lihat ini dari source-nya dari ICLEI, di mana main source emission-nya itu kalau di West Nusa Tenggara Barat itu dari yang warna kuning ini dari agriculture, dan yang kedua terbesar itu dari power generation sector gitu. Jadi kalau misalkan kita bisa memperkecil uh, menggunakan renewable energy yang ada di Indonesia atau sudah di West Nusa Tenggara Barat ini, itu itu juga akan memperkecil emisi greenhouse gas yang akan terjadi. Nah, ini adalah potensial carbon dioxide atau potensial greenhouse gas reduction
di Indonesia, di mana tahun 2025 ini kita berpotensi menurunkan dari renewable energy sendiri berpotensi menurunkan sekitar 108,69 juta ton CO2 per tahunnya. Itu jika kita bisa memaksimalkan potensi yang ada gitu. Nah, itu sekelumit kenapa saya benar-benar ingin shifting dari oil ke renewable karena selain kita bisa mandiri secara energi, kita juga bisa menurunkan greenhouse gas emission di Indonesia ini. Begitu. Nah, ini adalah pro atau kelebihan jika kita menggunakan renewable energy di Indonesia. Yang pertama itu technically environmentally friendly, jelas karena pembangkit listrik menggunakan energi terbarukan itu technically tidak mengeluarkan karbon atau emisi karbon sedikit pun technically. Nah, yang kedua, renewable energy di Indonesia itu unlimited energi, tidak seperti non-renewable energy yang dia ada limitasi limitasi jumlahnya. Namun jika kita menggunakan renewable energy, jumlah itu sangat tidak terbatas, asal di-maintain secara tepat gitu. Nah, terus yang ketiga, renewable energy di Indonesia ini atau uh, renewable energy renewable energy ini available atau ada di saat kapanpun dengan storage system yang mumpuni. Dan yang keempat itu kelebihan dari renewable energy di Indonesia itu adanya menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan juga sejalan dengan itu kita menurunkan keterbutuhan kita terhadap coal dan oil gitu. Atau kita secara tidak langsung kita bisa independen di energi sektor. Namun ada kekurangannya. Ini ada beberapa kekurangan. Yang pertama itu renewable energi itu intermittent. Contoh, tadi saya udah coba jelaskan di Indonesia itu ada solar energi. Nah, namun solar energi itu potensi tinggi banget. Namun solar energi itu bisa kita harvest, bisa kita ambil jika ada matahari, ya kan kawan-kawan. Namun jika tidak ada matahari, say di malam hari, kita tidak bisa mengharvest energi itu yang pertama. Terus yang kedua, Indonesia juga memiliki potensi di wind energy. Namun jika tidak ada angin yang berhembus atau angin yang berhembus itu sangat rendah kecepatannya, itu kita tidak bisa mengambil energi dari angin itu. Nah, makanya kekurangan renewable energi di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Indonesia Tenggara Barat, adanya uh, mereka itu intermittent, energi itu intermittent. Kalau misalnya kita bicara dengan air, air juga sama. Kalau misalkan musim kemarau, air tidak ada, kita tidak bisa menggunakan energi potensial yang dimiliki oleh air gitu kan. Nah, makanya saya menyebutkan di sini energi itu intermittent. Nah, terus yang kedua, energi dari renewable energy itu sangat tinggi sekali untuk capex-nya. Capex itu capital expenditure atau bisa secara gampangnya itu adalah biaya yang kita keluarkan di awal untuk membangun power plant-nya itu sendiri. Bahkan dari teknologinya juga masih sangat mahal untuk di Indonesia. Terus yang ketiga, renewable energi di Indonesia itu memiliki limitasi geografis. Misalkan untuk geothermal di Indonesia itu ada di wilayah hutan lindung. Lalu kalau misalkan untuk wind energy itu kecepatan yang tinggi atau potensial dari wind itu bisa kita harvest secara maksimal di daerah offshore. Karena di situ angin berhembus sangat kencang, tidak ada hambatan sama sekali, maka kita bisa mengharvest atau bisa mengambil energi potensial yang dimiliki oleh angin. Itu salah satunya. Nah, saya bilang juga nih di sini, tidak selalu 100% carbon free. Kok berkebalikan sih Mas dibanding dengan pros yang tadi? Nah, maksudnya ini adalah life cycle carbon free. Life cycle carbon free itu misalkan kita membangun sebuah power plant gitu ya teman-teman ya. Nah, power plant ini kan pasti dimiliki oleh, pasti dibangun, kita butuh
semen, kita butuh baja, kita butuh kabel segala macam. Nah, apa maksud apa life cycle carbon free itu? Life cycle carbon free itu adalah eh, semua yang kita butuhkan dari semen dan segala macam itu kan pasti dibuat di pabrik semen, di pabrik baja segala macam. Nah, proses pembuatannya itu mereka belum 100% carbon free. Jadi kalau misalkan kita mau menghitung carbon free-nya itu atau mau menghitung berapa emisi karbon itu, dia belum 100% carbon free. Gitu. Nah, terus yang terakhir itu kekurangannya belum ada no political will atau belum sampai sekarang dari pemerintah itu masih maju mundur untuk pengembangan renewable energy di Indonesia gitu kawan-kawan. Nah, itu adalah itu adalah latar belakang kenapa saya mau move shifting karir dari oil and gas industry di sini di kiri ini ke geothermal industry atau ke renewable energy sector. Nah, yang menarik adalah kawan-kawan, setelah 8 tahun saya bekerja di geothermal industry, saya berpikir geothermal industry itu kan baru 8,8% atau baru memiliki potensial sekitar 29 gigawatt, namun ada masih ratusan gigawatt dari renewable energy ini yang masih belum kita ekstrak gitu kan. Nah, maka dari itu, saya berpikiran untuk shifting karir lagi nih, bukan shifting karir sih sebenarnya. Misalkan ini geothermal energi, ada geothermal industri di sini, saya ingin memperbesar cakupan karir saya di bidang renewable and sustainable energy gitu loh. Makanya, karena saya udah 8 tahun bekerja, bagaimana cara saya shifting? Salah satu cara adalah saya mengambil master degree di bidang renewable and sustainable. Begitu. Nah, setelah itu, setelah saya master degree ini, next itu saya ingin menjadi sustainable energy expert di bidang sustainable energy. Dan alhamdulillah juga setelah saya master degree, bukan setelah saya master degree, deng. Waktu saya proses master degree tahun lalu, Star Energy atau perusahaan saya ini mengembangkan bisnisnya juga di bidang renewable and sustainable. Jadi tidak hanya di geothermal aja, jadi mereka juga mengembangkan bidang di itu. Dan setelah saya pulang, kemarin saya baru berbicara dengan human capital atau HR-nya, dan plannya saya akan dipindahkan ke situ. Jadi karir saya juga akan ngeboost juga ke sustainable and renewable energy sector, begitu kawan-kawan. Jadi itu adalah salah satu keuntungan saya sekolah di master degree. Nah, apa sih yang saya pelajari waktu master degree saya di Imperial College kemarin? Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah 5 course penting. Tapi di luar course ini, saya belajar uh, apa namanya itu soft skill juga gitu selain hard ini kan hard skill ya. Nah, saya juga belajar soft skill juga gimana cara presentasi, gimana caranya saya pitching ke investor, bagaimana caranya saya berkomunikasi dan juga bagaimana cara saya berinteraksi dengan orang lain di bidang energi sektor. What did I study? Yap. Nah, itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah low carbon teknologi. Saya di sana belajar tentang nuklir, solar, dan wind energy. Terus saya belajar juga mengenai energi economic and policy. Apakah ada beberapa policy yang bisa saya implementasikan di Indonesia untuk energi sektor. Dan juga saya belajar, pasti akan belajar termodinamika juga karena ini adalah somewhat ini teknik juga. Lalu saya juga belajar mengenai energi transmisi dan storage. Bagaimana energi itu bisa ya kan saya bilang sebelumnya energi sustainable energi ini intermittent. Bagaimana caranya saya menyimpan energi ini supaya untuk menghilangkan intermitensi itu, dan juga saya juga belajar urban energy system. Bagaimana cara saya untuk memprovide energi sistem energi yang bersih di satu kota itu gitu. Itulah sekelumit yang saya pelajari juga di master degree saya. Lalu apa yang udah saya dapatkan sih di master degree? Yang pertama, selain saya mendapatkan
pembelajaran hard skill, ilmu-ilmu pengetahuan. Saya juga berkesempatan untuk kuliah di Imperial College London, atau dia itu ranking 6 dunia tahun ini, tahun 2024. Saya belajar bagaimana, saya juga, sorry, bukan belajar bagaimana, tapi saya mendapatkan exposure gimana sih belajar di top 10 dunia itu gitu. Lalu saya juga mendapatkan opportunity networking yang sangat-sangat luas sekali. Terus personal personal development saya juga terasah juga di situ. Lalu ada ability untuk change career. Nah, dan juga membuka new opportunity juga. Dan juga saya juga bisa men-solve real world problem di renewable energy sector gitu loh. Nah, saya juga mau bercerita juga. Ini kan saya udah bercerita, saya mendapatkan opportunity di bidang untuk shifting karir saya juga untuk ke depannya nanti ya. Nah, saya juga mau cerita dengan saya master degree, saya master degree ini membuka peluang saya untuk kerja di luar negeri. Sebelum saya mau cerita juga, jadi sebelum saya lulus, saya mendapatkan 3 tawaran untuk bekerja di luar negeri. Yang pertama itu sebagai project manager untuk eh, di bidang renewable energy di Spain. Yang kedua itu sama tapi di Texas, dan yang ketiga itu di Scotland. Jadi dengan master degree ini, dengan kita master degree, opportunity untuk networking kita meluas, dan itu membuka uh, opportunity untuk berkarir di luar negeri gitu. Namun sayangnya kenapa saya masih di Indonesia, karena saya terikat untuk bekerja kembali di perusahaan yang saya, karena mereka membiayai saya untuk memberikan saya beasiswa begitu. Nah, apa aja sih yang saya lakukan? Jadi selain belajar, saya juga bersenang-senang juga di sana. Jadi jangan takut kalau misalkan mau master degree. Jadi tidak 100% kita itu belajar, tapi kita bisa di sana bisa senang-senang, bisa have fun juga. Jadi kayak ada work-life balance juga. Dan itu juga alhamdulillah saya di-provide juga dari kampusnya. Jadi saya kemarin ke nuclear power plant. Di sini saya ke nuclear power plant di sini. Mohon maaf, saya tidak bisa mendisclose uh, foto dari nuclear power plant itu sendiri karena itu sangat rahasia di UK sana. Dan juga saya ke solar farm. Di sini ada solar farm dan juga ada wind farm juga. Saya pergi ke sana, dan juga saya juga jalan-jalan juga, naik gunung segala macam. Jadi kalau misalkan ada orang yang bilang master degree itu susah, ya memang susah, tapi have fun. Tapi I had fun. Saya happy banget gitu di sana. Karena selain belajar, saya juga jalan-jalan ke sana sini, ya juga itu di-provide juga oleh kampusnya gitu loh. Nah, bagaimana sih caranya saya mendapatkan beasiswa chevening dan juga ada beasiswa kantor? Jadi pertama itu Transformi itu menemani saya. Pertama itu mereka memberikan saya different point of thinking gitu. Jadi kalau misalkan boleh saya sharing, saya juga cerita-cerita juga dengan teman-teman dari LPDP dan juga yang lainnya, dan juga mereka juga kan pasti ada mentor dan segala macam. Nah, mentor-mentor yang lain itu tidak membuat strong mind map. Jadi Transform ini uniknya dari yang lain itu, kalau misalkan boleh saya cerita, mereka itu saya itu pertama-tama begitu saya ikut programnya, yang pertama kali digodok, dikuatkan itu adalah mind map-nya. Mind map itu jadi kayak apa yang udah saya lakukan ke belakang, apa yang sudah saya lakukan sekarang, dan apa yang akan saya lakukan ke depannya. Jadi di breakdown satu-satu, ditulis, dan itu benar-benar dikuatkan gitu. Nah, dari situ kita mau membuat personal statement, kita mau buat esai, kita udah tahu gitu tujuan kita tuh mau kemana gitu. Nah, dari situ, nah pertama-tama yang bikin saya kagum itu adalah mind map saya itu udah dikuatkan dari awal gitu. Jadi begitu saya mau esai beasiswa, mau apply beasiswa segala macam, saya udah tahu saya mau kemana. Itu yang pertama kali dikuatkan. Nah, terus selain itu juga ada mentoring juga, ada esai, mentoring personal statement juga, terus ada mentoring khusus juga.
waktu interview mock up, close mentoring, one by one juga, terus ada breakdown scholarship essay segala macem. Terus juga mereka Transform itu memberikan saya informasi juga, recent information about all scholarship. Jadi nggak cuma Chevening scholarship utama doang kayak Chevening, AAS dan juga lainnya, tapi scholarship yang kayak di Itali segala macam mereka juga memberikan saya informasi itu gitu. Dan juga future career discussion based on my mind map gitu. Nah, demikian sih yang bisa saya sharing. Mungkin ada pertanyaan dari kawan-kawan. Oke, thank you dari Kak Ganis. Itu tadi materinya nih teman-teman. Oke, mungkin teman-teman dari semua yang telah dipaparkan perjalanannya Kak Ganis gimana beliau bisa S2. Apakah mungkin teman-teman masih ada yang penasaran nggak nih? Baik itu yang di offline maupun di room. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, ini mungkin nanti saya share ke teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman mau tahu bagaimana sharingnya Kak Ganis di kuliah S2-nya. Oke Kak, Kakak Ya, ada yang ditanyakan? Kalau enggak aku juga tertarik sih dari penyampaian tadi Kak. Tadi kan Kakak itu kerja pertama di bagian ONG drilling gitu ya, ya kemudian betul. pindah haluan menjadi geothermal. Oke. Nah, jadi Ya, Kak, itu kan pasti ada proses gitu Kak untuk menemukan apa sih sebenarnya tujuan yang ingin Kakak tempuh untuk selanjutnya. Karena kan kalau kita hidup itu akan berkepanjangan gitu Kak. Kalau betul. kalau aku sih ya pribadi kalau di satu tempat aja pasti akan jenuh gitu Kak. Nah, gimana sih cara Kakak melewati proses itu untuk menemukan tujuan hidup Kakak, mencari siapa sih kita ini sebenarnya dan mau kemana sih dan mau ngapain gitu untuk selanjutnya sehingga hiduplah terbitlah kepuasan hidup kita sebagai orang yang sangat bermakna gitu, apalagi khususnya kita yang tinggal di Nusa Tenggara Barat seperti itu Kak. Ya, Mungkin. kalau misalkan saya boleh recall lagi, jadi pertama saya kerja dulu sebagai drilling supervisor di oil and gas company. Nah, terus saya juga berpikir nih awalnya, nih yang saya ekstrak ini kan minyak bumi nih. Ini akan habis. Energinya juga mengeluarkan emisi banyak nih yang yang sangat eh, tidak menyehatkan nih buat apa namanya itu buat masyarakat, buat anak cucu kita ke depannya gitu loh. Nah, saya juga langsung berpikir nih awalnya, kenapa energi tidak di-provide aja nih eh, dari coba energi yang bersih seperti yang saya sudah paparkan tadi gitu loh. Nah, saya punya pemikiran itu, saya juga baca-baca juga eh, ada beberapa jurnal, ada beberapa artikel ada juga ada artikel di The Economist yang membahas tentang itu juga lain sebagainya. Dan juga setelah itu saya mencari mentor. Ada nggak sih mentor di bidang renewable dan sustainable? Alhamdulillah ada senior saya langsung. Terus saya kuliah itu memang dia kerjanya di bidang sustainable renewable. Nah, terus saya bilang, boleh nggak sih saya mintakan jadi menti? Bukan, nggak secara langsung sih mintanya, tapi saya kayak secara eksplisit, secara implisit saya bilang kayak boleh nggak sih saya menjadi mentor Anda gitu. Sorry, menjadi mentinya Anda gitu. Terus dia bilang kayak oke, saya bisa. Akhirnya ya udah langsung dimentorin sama dia. Diskusi juga itu waktu saya masih di delivery service ya. Diskusi juga plan saya ke depannya mau apa, mau gimana segala macam gitu loh, Mbak. Gitu sih. Makanya saya bisa sampai ada di sini. Yang pertama itu adalah punya mentor sih sebenarnya. Oke, luar biasa ya, Kak. Berarti memang kita harus mau memulai dan mencari Iya dulu. betul, mau memulai, mau mencari gitu loh. Oke Betul Kak, mungkin sekali. sedikit lagi Kak, boleh sharing nggak sih? Tadi kan Kakak ada spill pernah join juga di Transformi gitu untuk di Hmm, mentor gitu Kak. Nah, apakah di Transformi itu Kakak juga diberikan nggak? Maksudnya untuk mencari siapa sih kita ini mau ngapain gitu selanjutnya? Atau apa sampai dibimbing untuk itu juga gitu Kak? iya, dibimbing. Jadi yang saya bilang tadi, jadi yang pertama pas saya masuk itu kita dikuatkan mind map-nya gitu. Jadi kita dulu udah ngapain aja, kita sekarang udah lagi ngapain dan kita ke depannya mau apa. Nah, itu benar-benar dikuatkan oleh tim Transformi gitu. Jadi benar-benar mereka tuh bilang ke saya, kuatin dulu. Ini mind map kamu itu adalah sebuah fondasi gitu loh.
Kamu kuatin dulu ke depannya kamu mau apa, bener-bener kamu kuatin. Kalau misalkan kamu masih ragu, yuk kita diskusi bareng. Nah, setelah kuat fondasinya itu, kayak rumah aja, kalau misalkan rumah fondasinya kuat, ke atasnya kan pasti akan bagus gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar kita harus kuatin dulu fondasinya dari mind map-nya itu. Jadi itu sih yang benar-benar beda dari Transform dibandingkan dengan kalau boleh saya bilang provider yang lain gitu loh. Oke, keren ya ternyata teman-teman jangan sampai ketinggalan nih. Misalnya kalau teman-teman kebingungan gitu cari mentor, Transformi aja. Oke, mungkin teman-teman ada lagi yang ingin ditanyakan atau sudah cukup nih penjelasannya dari Kak Ganis? Oke, mungkin Kak, Kakak ada? Kayaknya ada tapi malu-malu gitu ya. Boleh, oke Kak, silakan. Oke, cek. Eh, Selamat siang, Yang teman-teman sama Kak Ganis. Jadi, em, perkenalkan terlebih dahulu, Kak Ganis, nama saya Aldi Trijunial Pandi. Em, saya kebetulan daftar chevening juga tahun ini. uh, Eh, tetapi saya punya kayak kekhawatiran sendiri karena jurusan saya bisa terbilang unik, apalagi untuk mengambil S2 di luar negeri. hmm, Jadi saya lulusan pendidikan olahraga dan kesehatan, dan kalau kita bicara tentang prospek kedepannya kan ke, seperti masih disepelekan gitu. hmm, Kebetulan saya dapat mentoring juga dari Chef Buddy. oke, Ya, mentor saya Kak Awi namanya, sekarang sedang menempuh S2 di Edinburgh. oke, Tetapi ya seperti tadi itu juga salah satunya itu mentoring. Jadi saya juga agak kebingungan karena kalau bicara masalah olahraga terus kuliah sampai ke luar negeri itu kayaknya masih sangat sulit untuk ditemukan begitu. Jadi saya kebingungan sendiri bagaimana menemukan mentor yang sejalan dengan saya. Dan kemarin mentor di Cep Buddy itu sendiri sangat jauh jurusannya dengan saya. Kak ya, Awi jurusannya kayak writing gitu, nulis tentang cerita segala macam itu. Dan itu sih bagaimana untuk meyakinkan gitu bahwa olahraga ini juga sangat penting gitu. Jangankan di NTB, di Indonesia saja olahraga di Indonesia masih sangat kurang, tetapi saya sendiri sebagai orang yang berkecimpung di dunia olahraga itu masih ngerasa sangat jauh begitu dibandingkan olahraga-olahraga di negara lain. ya, Tetapi itu sudut pandang kebanyakan orang kayaknya masih sangat eh, sepele gitu, termasuk saya. Jadi sebelum saya meyakinkan orang lain, kayaknya saya harus meyakinkan diri saya sendiri. betul, betul sekali Mas. Sorry, tadi namanya Mas siapa, sorry? Aldi, Agak keren. Oh ya, Mas Aldi. mungkin butuh Ya, ini sih pengkuatnya aja sih. ya. Jadi gini loh Mas Aldi. Jadi eh saya juga waktu kuliah di sana kan saya udah masuk shortlistnya Chevening, jadi saya juga bisa diskusi ya sama beberapa orang. Jadi kemarin itu bisa dibilang Chevening juga salah satu keluarga saya juga di UK pas di Inggris itu, dan saya amazed juga di sana itu banyak orang-orang. Jadi gini loh Mas. Jadi yang yang apa ya, yang jurusannya bener-bener kita nggak tahu aja tuh ada gitu. Jadi gimana ya? Jadi kan Mas Mas Aldi ini kan tadi bilang saya masih belum yakin karena olahraga itu bla 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 gitu kan. Bahkan seingat saya kemarin itu saya pernah lihat juga ada yang jurusannya itu tentang masalah perang atau apa gitu. Yang which is di Indonesia kan nggak ada perang gitu loh. Tapi dia tuh bener-bener yakin bahwa dia mau belajar ini, dia mau belajar tentang ini karena potensi ke depannya tuh ini bla 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 gitu. Jadi benar-benar fondasi itu benar-benar harus dikuatin dulu Mas Aldi gitu. Nah, kalau misalkan mengenai olahraga, kalau misalkan memang saya juga mikir awalnya olahraga itu memang kayak yang S2 di bidang olahraga ini kan masih sedikit nih Mas. Tapi kan loh, ada loh ini. Karena memang jurusannya di UK juga ada, dan Mas Aldi juga kan apply shifting juga kan di
Di kampus mana Mas kalau boleh tahu Mas? Ada 3 kampus kebetulan yang Hmm? punya major sport management. Di Hmm? pilihan pertama itu di Manchester Metropolitan University, Oke. kemudian di Loughborough, sama di yang terakhir itu di Birmingham. Oke, di Birmingham sama Manchester Metropolitan itu ya. Nah, kalau misalkan memang sih kalau misalkan saya bilang saya yakin juga orang yang spesialis di bidang ini kan masih sangat sedikit, Mas. Tapi ada, ini tuh ada karena jurusannya itu ada. Jadi orang yang spesialis juga pasti akan ada gitu. Nah, saran saya pertama, kalau misalkan Mas Aldi itu masih agak ragu, masih belum yakin, Mas Aldi bisa nanya Mas Ali punya LinkedIn kan? Nah, Mas Ali cari di LinkedIn orang yang spesialis di bidang itu, di kampus itu, terus Mas Ali coba aja kasar SKSD aja dulu kayak, hai saya nama saya gini-gini, saya punya pertanyaan mengenai ini. Nanti mereka pasti akan balas gitu, Mas. Jadi Mas Ali coba cari-cari dulu di LinkedIn dulu nih, di pertama gitu. Gitu sih Mas Ali. Mungkin kalau misalkan belum juga bisa nanti tanya ke Mbak tim transform juga di sana apakah yang ada mentor yang sekiranya bisa ngebantu di bidang sport management itu gitu loh Mas. Gitu sih. Oke, baik. Mm-mm. Terima kasih atas saran-sarannya. Ya jangan jangan putus asa dulu Mas. Karena Ya, Mas Aldi kan pasti punya cita-cita besar dong. Kenapa Mas Aldi mau S2 di luar negeri dengan membawa sport management ini gitu loh. Kuatin dulu di situ gitu. Nah, yang bagusnya dari kalau saya boleh sedikit bocoran, yang bagusnya dari uh, chevening adalah mereka itu benar-benar menganggap semuanya itu equal. Semua jurusan itu equal, nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih rendah. Dan menganggap semua kampus itu equal, nggak ada yang misalkan saya mau apply di Oxford, saya mau apply di Imperial, saya mau apply di Cambridge, itu lebih tinggi dibandingkan dengan yang mau apply di Birmingham, yang mau apply di Manchester Metropolitan itu nggak ada sama sekali di chevening. Jadi uh, mereka kita itu equal dan mereka itu menganggap kita semua equal. Jadi uh, apa namanya semua aspek kalau misalkan Mas Aldi itu benar-benar kuat, benar-benar mau nih dan reasonnya tuh tepat, alasan itu tepat, pasti mereka akan terima gitu Mas. Jadi jangan jangan patah, jangan berputus asa di awal dulu, jangan. Karena saya juga banyak teman-teman yang udah coba chevening, yang udah LPDP, coba sampai 5 sampai 6 kali, bahkan ada yang 8 kali baru lolos Mas. Jadi tetap semangat gitu. ya. Kemarin kebetulan juga eh, saya mengangkat masalah ini karena di 2028 nanti NTB itu jadi tuan rumah Pekan Olahraga Nasional. Nah, Jadi, betul. eh, Bisa tuh jadi, ngangkat itu. eh, jadi, eh, tujuan yang paling pas itu bagaimana nanti eh, otomatis kan infrastruktur olahraga nanti dibangun. Betul. Nah, kebanyakan dari pengalaman yang lain itu bahwa sesudah event itu infrastrukturnya itu nggak Terbengkalai. punya, ya Ya, terbengkalai, nggak ada sustainability betul. terhadap masyarakat society-nya Betul. kayak gitu. Ya. Tapi cuman masih itu jadi masih kebingungan mencari mentor di bidang itu sih masalah utamanya gitu. Nah ya, Tapi jadi yang pertama, kalau saya boleh saran, coba cari LinkedIn dulu, Mas, mentornya. Kira-kira apakah ada orang yang bisa sharing pemikiran apa segala macam di bidangnya Mas Aldi. Terus yang kedua, karena ini ada tim transformasi di sana, bisa tolong ditanyakan juga apakah sekiranya ada mentor yang bisa membantu Mas Aldi gitu loh. oke, terima kasih banyak. Betul. Mungkin Ya, sama-sama. Oke, terima kasih banyak untuk Mas Aldi dan Kak Ganis yang sudah menjawab. Jadi gitu Mas, mungkin nanti bisa juga Masnya cari mentornya di Transformi langsung gitu. Dan lumayan Mas, misalnya kalau Masnya sudah follow juga Transformi ID dan Sigap by Transformi itu dapat voucher 500.000 dan lumayan mungkin nanti Mas bisa cari-cari mentor di sana. Oke, terima kasih. Mungkin eh, itu saja Mas, mengingat waktu juga Kak. Mungkin sedikit closing statement dari penyampaian materinya gitu Kak. Ya. Jadi kalau misalkan saya boleh mengutip suatu quote dari ini Anatole France. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang besar, kita
jangan hanya action, tapi juga harus bermimpi. Dan kebalikan ya kan. Tidak hanya direncanakan, tapi harus percaya. Dan juga satu lagi, jangan pernah putus asa. Karena eh, karena beasiswa atau pengalaman kerja di luar negeri atau eh, kerja di luar negeri itu bisa loh untuk kita orang Indonesia dan terbuka lebar. Itu aja. Oke, terima kasih Kak Ganis, luar Ya, biasa, sama-sama. keren sekali. Bener sih, ternyata memang mimpi, action, trust juga itu benar-benar dapat ya, harusnya kita tanam di diri kita sendiri, apalagi kalau kita ada cita-cita lebih gitu. Oke Kak, terima kasih banyak atas sesinya. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali dengan keadaan yang sehat. Amin. Sama-sama. Oke, terima kasih. Izin saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya sekalian izin share screen dulu ya. Hari ini teman-teman semua, baik yang di Zoom maupun yang di lokasi ya, hari ini saya juga akan menyampaikan pengalaman ya atau sharing saya terkait dengan my professional journey, dan sehingga saya saat ini sedang menempuh PhD students di Taiwan di bidang kesehatan yaitu public health, dan bagaimana juga transformi juga menjadi ya salah satu support saya sehingga saya bisa di posisi saat ini. Dan ini adalah outline yang ingin saya sampaikan hari ini, yaitu yang pertama ya sedikit mengenal karena ini terkait dengan pengembangan karir. Jadi izinkan saya menyampaikan sedikit terkait dengan profil saya nantinya, kemudian terkait dengan uh, perjalanan PhD student saya, dan opportunities to study abroad, dan opportunities for making career abroad. Jadi nanti saya coba sharing tidak hanya terkait dengan bagaimana kuliah di luar negeri, tetapi juga bagaimana peluang Anda untuk bisa berkarir di luar negeri. Seperti Kak Ganis juga udah sampaikan tadi ya. Jadi nanti saya coba akan lebih menyampaikan di aspek lain di bidang kesehatan. Dan ini sedikit background saya, teman-teman bisa lihat di sini, saya adalah farmasi. Jadi ini juga lokasinya di farmasi room ya. Saya bidangnya kesehatan, kuliah S1 itu di Universitas Andalas. Nah ini saya di bidang farmasi, S1 dan S2 lanjut di bidang farmasi komunitas dan klinis, dan waktu S2 itu saya research fellowship ke USM, ke Universitas Sains Malaysia, dan mostly professional background saya itu adalah akademisi, seorang dosen yang juga sering riset kolaborasi dengan para praktisi di rumah sakit dan juga di pemerintahan ya, di Badan POM. Dan sebelumnya itu dosen di swasta, kampus swasta di Jakarta, di Universitas Pancasila. Kemudian pada tahun 2020 saya lulus jadi ASN di UIN Jakarta. Dan selain sebagai dosen, saya juga kadang menulis. Nah, ini adalah salah satu buku fiksi ya, Welcome to Your Known Life. And ya, ini juga buku kalau yang teman-teman di bidang farmasi sangat familiar dengan ini, yaitu Panduan Pharmaceutical Care. Menarik untuk kita tanya nih, di apa sih namanya, ketika kita sudah mendapatkan suatu gelar, apa sih yang kita bisa lakukan dengan gelar tersebut? Which is misalnya nih, kalau saya udah dapat S2, apa sih yang bisa saya lakukan dengan master degree saya? Ataupun kalau yang masih S1, apa sih yang bisa saya lakukan dengan bachelor saya atau sarjana S1? Sebenarnya mungkin ada dua peluang ya. Ada dua peluang. Yang pertama, kita langsung berkarir. Ya, langsung berkarir di bidang yang kita minati, atau jadi entrepreneur. Atau mungkin teman-teman tertarik untuk melanjutkan studi seperti yang saya lakukan ya, continue with master degree atau PhD studi. Jadi ada beberapa kemungkinan yang bisa kita pilih setelah kita mendapatkan suatu gelar.
Nah, kemudian ini saya kuliahnya itu di National Cheng Kung University, yaitu di Taiwan, di mana kampus ini merupakan ya nomor satu di Taiwan dan merupakan top top dunia juga, dan mungkin bisa menjadi salah satu pilihan teman-teman semua. Nanti akan saya bisa sampaikan apa sih opportunitiesnya bisa studi di negara ini. Mungkin beberapa di antara kita nggak tahu tuh di mana Taiwan, karena biasanya ya Taiwan itu bagian dari Cina ataunya negara negara Cina ya. Nah, mungkin bisa bisa sedikit saya sampaikan itu sebenarnya Taiwan itu dia juga merupakan negara sendiri gitu ya. Sangat kecil kalau kita bandingkan di Indonesia itu dibandingkan dengan Pulau Jawa, dia itu sepertiganya Pulau Jawa dan jumlah penduduknya itu 10 di Pulau Jawa. Jadi teman-teman bisa bandingkan itu pulaunya kecil tetapi sangat maju. Uh, Kemudian juga sangat terkenal di bidang semikonduktor dan juga di bidang kesehatan. Nah, di kampus yang saya tuju tuh National Cheng Kung University itu adalah di Tainan. Dan bagi teman-teman yang suka boba atau yang suka minum chat time, nah inilah negara originalnya yang menghasilkan boba. Nah, kenapa memilih Taiwan? Karena bagaimana sih opportunitiesnya kita bisa studi di sini? Jadi, teman-teman yang di bidang kesehatan, kita bisa lihat bahwa negara dengan pelayanan kesehatan terbaik di dunia itu adalah Taiwan. Lalu di mana sih posisi Indonesia? Teman-teman bisa lihat di sini, Indonesia itu berada di posisi 56. Jepang, top 5 teratas itu adalah Taiwan, South Korea, Jepang, Prancis, dan Belanda. Sehingga waktu itu saya muncul pemikiran, apa sih yang berlebih nih? Apa sih yang menjadi kelebihan negara ini sehingga pelayanan kesehatan sesuai dengan background-nya saya waktu itu adalah pelayanan kesehatan, sehingga menarik untuk dilihat seperti apa sistem pelayanan kesehatan yang ada di Taiwan. Dan ini adalah kampus tempat saya studi. Jadi teman-teman bisa lihat semua potret gedung ini adalah College of Medicine di bidang kesehatan. Fakultas kesehatan itu bisa mencakup banyak program studi, ada nursing, keperawatan, ada public health, ada farmasi, ada beberapa bidang lain, fisioterapi, dan ada yang khusus untuk geriatri. Kemudian yang menarik di kampus ini adalah dia punya rumah sakit sendiri. Ya walaupun di Indonesia kita juga sangat banyak ya kampus yang punya rumah sakit. National Cheng Kung University Hospital, dan kebetulan saya kuliahnya, ruang kuliah saya itu berada di rumah sakit, di lantai 8 rumah sakit sini. Jadi setiap hari, setiap saya datang ke kampus, pasti saya akan ke rumah sakit. Sehingga saya merasakan environment rumah sakitnya itu seperti apa. Karena kita di bidang kesehatan ya, seperti apa pelayanan di sana, seperti apa kolaborasi antara tenaga kesehatan, itu saya sangat sangat kental sekali, sangat merasakan fenomena itu di kampus tempat saya berkuliah. Teman-teman bisa lihat di gambar yang di tengah ini adalah ketika dokter dia berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lain, dan itu sangat alot, baik antara dokter dengan perawat, antara perawat dengan apoteker, atau dengan tenaga kesehatan lain, dan itu masih agak langka di Indonesia, di mana yang jadi superior itu masih superior di bidang di Indonesia itu ya dokter. Tetapi di sini saya nggak melihat perbedaan status itu, di mana semuanya punya punya tempat dan posisi masing-masing, sehingga kolaborasi itu sangat terasa. Dan walaupun di rumah sakit, tapi saya nggak pernah merasa itu seperti di rumah sakit. Sangat bersih. Kemudian biasanya ada aroma-aroma yang membuat kita tidak nyaman di rumah sakit. Dan itu saya nggak menemukan itu. Layaknya rumah sakit itu seperti ya fasilitasnya itu sangat sangat mumpuni, sangat nyaman.
Dan satu hal yang jadi menarik untuk saya pahami adalah mostly tenaga kesehatan itu sampai dia mengambil studi PhD. Biasanya kalau kita di Indonesia yang mau ngambil studi S3 itu kan dosen ya, atau akademisi. Kalau di sini rata-rata mereka walaupun sudah dokter spesialis, mereka akan ngambil kuliah, jadi mereka akan melanjutkan studi sehingga sumber daya yang memberikan pelayanan kesehatan itu sangat sangat berkualitas dan itu saya rasakan sendiri. Kemudian ini pengalaman saya ketika ke dokter gigi. Dokter gigi ini anak saya ketika mau memeriksakan gigi. Di sini pelayanannya sangat komprehensif. Ketika kita datang ke dokter gigi, itu langsung Anda bisa, biasanya kan kita kalau mau ronsen gigi, itu kan harus pergi ke tempat yang lain. Kalau di sini di satu tempat pelayanan kesehatan, kita udah langsung datang ke dokter gigi dan langsung di tempat tersebut dilakukan pemeriksaan, di ronsen giginya, apa yang bermasalah. Dan itu, dan itu sangat nyaman. Waktu pelayanan kesehatannya itu juga sangat cepat, tidak ada waktu antri, ruangan-ruangan yang sangat nyaman, dan ya pelayanan kesehatannya itu walaupun dia dari negara dengan bahasa Mandarin ya, tetapi dia juga mampu untuk berbahasa Inggris. Kemudian apa sih opportunities kita untuk study abroad? Nah, saya rasa mungkin ini yang teman-teman bisa sangat tunggu gitu ya. Yang menurut saya dan yang saya rasakan, opportunities-nya itu sangat tinggi sekali. Jika dibandingkan kita kalau studi di dalam negeri ya. Kalau di dalam negeri jika Anda mau mengambil kampus-kampus top 3 itu peluangnya persiapan untuk tes masuknya itu juga sangat kompetitif sekali karena memang orang Indonesia kan juga banyak populasinya ya. Dan jika kita bandingkan ke luar negeri itu kalau bisa saya katakan itu dari rank 1 sampai 10 itu bisa 9. Itu sangat mudah. Tapi memang syaratnya adalah kemampuan berbahasa Inggris. Jadi kalau bisa saya ibaratkan itu adalah jika kamu sudah punya sertifikat bahasa Inggris, itu ibaratnya adalah jalan tol menuju kamu untuk bisa studi di luar negeri. Oke? Dan satu hal lagi yang perlu diperhatikan ketika kita mau melanjutkan studi di luar negeri itu adalah focus on your target. Dan itu terjadi pada diri saya sendiri. Ketika beberapa tahun mempersiapkan untuk studi di luar negeri, tapi masih pengen berbagai banyak negara, pengen negara A, B, C, pengen Eropa, pengen segala macam, pengen Australia, pengen Amerika, dan itu kadang membuat kita itu tidak fokus untuk saya sih maunya ke arah yang mana nih, mau ke kampus mana nih yang saya tuju. Jadi salah satu pemicu untuk kita bisa sukses itu adalah fokus on your target. Nah, ketika fokus pada tahun 2022, ketika saya sudah memantapkan diri, saya ingin kuliah ke Taiwan. Nah, kenapa ke Taiwan? Karena dalam hal yang bersamaan, suami saya juga keterima bekerja di Taiwan. Nah, nanti saya akan sharing bagaimana opportunities untuk bisa bekerja secara profesional di Taiwan. Ketika bisa fokus ke target itu, sebelumnya saya sampai berulang kali untuk tes bahasa Inggris sampai 3 kali, 4 kali, tapi nggak pernah mencapai target yang saya harapkan. Namun ketika benar-benar saya sudah ingin nih harus berangkat karena suami duluan berangkat ke Taiwan, entah kenapa semua energi itu muncul, semua fokus, semua energi itu kita fokusnya ke bahasa ini. Dan satu kali saya nyoba IELTS dan itu pun memenuhi dengan apa yang saya harapkan. Jadi memang salah satu hal yang bisa saya sharing itu adalah ketika kita mau kuliah ke luar negeri, jadi Anda harus fokus on your target. Kemudian kenapa sih saya bilang dari 1 sampai 10 kemungkinan 9 keterima di luar negeri itu adalah kampus itu juga butuh
international students. Ya untuk akreditasi, untuk eksisnya, dan beasiswa seperti tadi ya yang sesinya tadi siang ya, eh, si pemberi beasiswa itu kadang-kadang jemput bola ya, mereka butuh juga si fellow, si awardee untuk mendapatkan beasiswa mereka. Biasanya sering tuh kalau dari setiap ada event-event para beasiswa, pemberi beasiswa itu juga akan ikut mempromosikan. Nah, jadi peluangnya itu sangat besar. Dan untuk di Taiwan sendiri, beberapa universitas itu mostly private, itu jadi tutup karena nggak ada mahasiswa. Apalagi kemarin sempat pandemi ya, pandemi COVID-19. Nah, itu jadi hmm, apa namanya ya, eh, gambaran ini semoga memberikan optimisme yang lebih tinggi buat rekan-rekan semua, karena memang sebenarnya di luar negeri itu, asalkan kamu udah punya sertifikat bahasa, itu sudah jalan tol untuk kita bisa kuliah ke luar negeri. Seperti itu. Dan kemudian, apa sih keuntungannya ya untuk study in abroad? Tentunya international networking. Dan apa yang saya rasakan di sini ketika kita sudah sebagai international student, penghargaan antara sesama teman kita kuliah itu agak beda. Mereka merasa kita seperti pilihan gitu ya. Secara suatu posisi yang prestisius ketika kamu bisa berkarir atau ketika kamu bisa studi di luar negeri. Kemudian scholarship opportunities for international students. Jadi nanti di awal slide tadi saya tampilkan bahwa saya penerima VCS scholarship. Itu adalah beasiswa dari kampusnya NCKU atau kampusnya di Taiwan, dan beasiswa ini itu kalau kita compare dengan LPDP itu agak sedikit di atas LPDP. Sangat banyak sekali peluang-peluang untuk kita bisa mendapatkan beasiswa. Tidak hanya beasiswa-beasiswa yang di dalam negeri, tapi di luar negeri itu pun tidak hanya dari pemerintahnya, dari kampusnya pun mereka nge-provide beasiswa yang menurut saya itu lebih dari cukup. Dia mengcover, kita nggak bayar lagi uang kuliah, dia mengcover untuk apartemen, dan dia memberikan biaya hidup. Nah, itu jadi bisa juga jadi pertimbangan teman-teman jika tidak lulus salah satu beasiswa, Anda bisa. Masih banyak sekali peluang-peluang untuk mendapatkan beasiswa dari kampus yang tersedia. Dan itu pun easy administrative requirement. Tidak sesulit ini ya. Kalau pengalaman ketika kita ikut LPDP atau beasiswa-beasiswa dalam negeri itu kan sangat kompetitif ya, rekan-rekan. Sangat banyak yang harus dipersiapkan, membuat apa sih namanya ya, personal statement, terus nanti kalau kamu udah balik lagi ke Indonesia, terus mau jadi apa. Nah, salah satu keuntungan kalau kita dapat beasiswa dari luar negeri, atau beasiswa yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan, kamu setelah lulus, kamu bisa langsung berkarir di internasional. Tidak ada suatu kewajiban yang membuat kita harus kembali gitu ya. Nah, itu salah satu opportunitiesnya. Dan persyaratannya biasanya beberapa teman sering bercerita jika kita dapat suatu beasiswa tertentu dalam negeri, kita harus kayak nyediain dulu uangnya nih untuk nge-cover setelah nyampe di sana. Tetapi kalau kita dapat beasiswa dari kampusnya ya, atau dari kampusnya, kita nggak perlu memikirkan nge-provide uang dulu nih, karena mereka udah nge-provide duluan. Dan malahan kita dikasih untuk live costing. Nah, itu saya rasa itu sangat membantu sekali dan sangat memudahkan kita nih, peluangnya sangat besar, dan beberapa di antaranya bisa dapat lebih dari satu beasiswa. Karena nanti juga profesornya pasti juga akan ngasih kita kayak research assistant, dan itu pun juga dapat salary yang sangat lebih dari cukup. Nah, seperti itu ya, semoga semakin membangkitkan semangat rekan-rekan semua untuk bisa berkuliah di luar negeri. Karena memang sebenarnya tidak satu jalan ke Roma, banyak sekali. Jika kita gagal di suatu beasiswa, masih banyak lagi beasiswa-beasiswa yang lain. Tapi memang syaratnya itu adalah kemampuan kita untuk berbahasa Inggris.
Kemudian ini adalah beasiswa kalau untuk di Taiwan sendiri ya. Karena memang pengalaman saya di Taiwan, jadi banyak sekali beasiswa yang ditawarkan, mulai dari universitas, dari government, dan dari partnership dari universitas. Nah, yang salah satu yang cukup uh, cukup bergengsi itu adalah yang VCS, karena kamu selain dapat semuanya sudah di cover, nanti dari profesor pun juga ngasih scholarship ke si studennya. Kemudian namanya distinguished scholarship. Nah, distinguished scholarship itu beragam, beragam bisa bisa ya beragam uh, dengan nominal nanti teman-teman bisa lihat di websitenya. Kemudian kalau dari government itu ada namanya Taiwan Scholarship. Ya setiap negara punya, kalau di Inggris kan seperti Chevening, kalau di Taiwan dia juga punya beasiswa dari government-nya yaitu Taiwan Scholarship. Dan bagi teman-teman yang berprofesi sebagai dosen atau sebagai guru, kita bisa secara prestigius mendapatkan beasiswa MOE Elite Scholarship. Itu adalah beasiswa khusus untuk dosen. Dan itu ya nominalnya hampir sama kayak kita dapat LPDP. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian ICBF untuk teman-teman yang di bidang engineer juga bisa nge-apply beasiswa ini. Artinya ini khusus untuk bidang-bidang tertentu sehingga kita nggak kompetitif nih. Ibaratnya kalau peluangnya seperti apa sih keterimanya? Asalkan kamu dosen, dapat sertifikat, dan di kampus itu fully bahasa Inggris, karena ada beberapa departemen itu yang dia juga ngasih kuliahnya bahasa Mandarin. Tetapi kalau untuk bidang-bidang tertentu dan umumnya kesehatan itu dia akan berbahasa Inggris, nge-provide kuliahnya itu berbahasa Inggris, jadi kita nggak perlu khawatir saya harus bisa dulu nih bahasa Mandarin baru bisa ke Taiwan tuh, tidak seperti itu ya, karena mereka juga sangat mostly dosen-dosennya itu lulusan dari Amerika, karena memang mereka itu ya American oriented, jadi sudah mampu untuk berbahasa Inggris. Kemudian selama saya baru 3 bulan jadi PhD student, itu sangat banyak sekali beasiswa-beasiswa yang masuk ke email kita nih. Dia nawarin ada pilot program scholarship, dari Bank ASEAN scholarship, ada NCQ Industry scholarship. Itu sangat banyak sekali teman-teman. Sangat banyak sekali. Dan itu mereka yang nge-email kita nih, atau dari kampus yang email nih, ada peluang-peluang beasiswa. Dan saya rasa itu sangat sudah saatnya kita berpikir bahwa tidak hanya 1 atau 2 beasiswa yang bisa kita apply, tetapi ternyata di luar itu banyak sekali yang teman-teman juga bisa apply nih. Peluangnya, opportunity-nya juga sangat besar. Dan saya yakin di negara-negara lain pun juga akan seperti itu. Kemudian, apa sih opportunities-nya kerja di luar negeri? Nah, ini sedikit saya bagikan foto ya. Nah, ini adalah foto di depan kantor suami saya. Jadi memang saya kuliah ke Taiwan juga bareng dengan keluarga, dan suami saya seorang engineer di lulusan Indonesia, tapi bisa berkarir di internasional. Jadi nanti izinkan saya lebih detail ngebahas seberapa sih peluangnya untuk bisa bekerja di luar negeri. Tahun 2023 suami saya baru lulus nih untuk S2. Baru lulus untuk S2, dan sepertinya itu sangat easy ya untuk bisa keterima kerja sebagai profesional. Jadi bukan seperti TKI yang imigran seperti itu ya, teman-teman. Jadi ini profesional sebagai engineer di bidang baja. Jadi sebelumnya suami bekerjanya itu di bidang baja di Indonesia di Krakatau Steel, kemudian kuliah S2 di Universitas Indonesia. Ketika kuliah ada company profile, ada orang ya dari Taiwan datang ke Universitas Indonesia, mereka mempresentasikan company mereka. Intinya mereka juga butuh profesional dari luar negara untuk bisa kerja nih di Taiwan. Nah, ketika itu hanya kemudian suami saya apply,
hanya wawancara lewat Zoom, dan tidak hanya suami saya, ada beberapa rekan-rekan lain dari Indonesia dari lulusan ITB juga ikut eh, mendapatkan peluang untuk bekerja di namanya di sini adalah Wilson Company. Dan itu seberapa mudah sih? Saya bilang itu cukup mudah ya dibandingkan kalau kita apply pekerjaan di Indonesia. Tapi memang syaratnya itu adalah Anda sudah punya ijazah S2, sudah profesional, dan untuk interview itu cuma secara online. Kalau sekarang tuh kan bisa ya provide by Zoom. Kemudian di luar negeri itu tidak ada batas usia. Kalau kita compare di Indonesia kan misalnya, oh usianya harus 25 atau sampai 28. Kalau ini, selagi kamu profesional, kamu mempunyai sesuatu yang bisa, spesifikasi profesional yang bisa kita berikan, mereka akan terima. Kenapa? Karena di luar negeri itu mereka juga butuh orang nih, butuh profesional untuk bekerja. Karena jumlah populasinya itu nggak sebanyak kita di Indonesia, tetapi peluang pekerjaannya itu sangat banyak. Jadi bagi rekan-rekan atau teman-teman yang punya impian untuk bisa bekerja di luar negeri, saya rasa itu sangat besar peluangnya untuk bisa bekerja di luar negeri. Kemudian tentu saja international income, penghasilan tentu standarnya juga akan beda. Kemudian yang saya rasakan di sini itu adalah high integrity. Semua orang itu bekerjanya sungguh-sungguh, dan penghargaan untuk sesuatu orang yang profesional itu kental gitu, terasa. Dan kemudian setelah lulus, setelah keterima nih di kita, company-nya setuju, kemudian semua dokumen di-provide oleh company. Jadi kita tinggal tunggu beres, semuanya di-provide, baik itu visa, keberangkatan dan segala macam, dan rumah pun untuk di negara tujuan pun juga mereka provide. Jadi itu sangat sangat prestisius dan sangat menarik ya untuk dicoba. Dan kemudian di bidang kesehatan seperti apa? Di Taiwan sendiri banyak sekali orang-orang Indonesia, baik itu yang studi di Taiwan ataupun yang bekerja biasanya sebagai imigran ya, yang memberikan pelayanan, yang merawat. Umumnya salah satu target kalau dari imigran ya dari Indonesia itu sebagai pengasuh pengasuh orang tua di Taiwan. Nah, itu cukup banyak warga Indonesia yang ada di sini. Jadi pemerintah di sini pun membuka peluang yang besar untuk tenaga kesehatan bisa kerja di sini. Apakah itu dokter, apakah itu perawat, apakah itu apoteker. Kenapa? Karena mereka juga butuh pelayanan kesehatan yang bisa memprovide bahasa. Jadi kalau biasanya ketika di rumah sakit ataupun kita ke bank itu ada beberapa bahasa, dan salah satunya itu pakai bahasa Indonesia. Saking banyaknya orang Indonesia ada di Taiwan. Dan untuk salary, ada bisa lihat farmasis itu salarinya cukup tinggi dibandingkan engineer di sini. Apoteker ya, orang bidang kesehatan. Ini kalau ini yang farmasis ya, teman-teman. Jadi itu sekitar 164.000 itu kalau satu NT itu sekitar Rp500. Itu sekitar 90 juta per bulannya. Untuk yang ini ya, yang fresh graduate, kalau kita apoteker, Anda bisa bekerja di sini dengan tawaran seperti itu. Kalaupun dosen ya sekitar ya 182.000 ya, kurang lebih 90 sampai 100 juta per bulan. Dengan biaya hidup, gimana sih biaya hidup di sini? Biaya hidup di Taiwan itu sama kayak biaya hidup di Jakarta. Nggak terlalu mahal di sini. Jadi itu sangat sangat menguntungkan sekali dan layak untuk dicoba. Kemudian terkait apa sih peluang-peluang yang juga bisa nih dilakukan oleh si apoteker, tenaga kesehatan. Ya ini adalah topik-topik, 10 topik yang masih menjadi hot issue dan juga bisa dipertimbangkan untuk jadi riset topik bagi teman-teman semua yang mau kuliah S2 atau mau kuliah S3. Yang pertama itu adalah digital health and telehealth, itu masih menarik untuk dilakukan riset. Yang kedua itu adalah personalized medicine.
artificial intelligence ya. Sekarang kan era zamannya itu memang udah banyak teknologi. Public health and policy, aging population. Di sini jumlah apa ya kita namakan ya, uh, usia hidupnya orang Taiwan itu sangat tinggi. Jadi tapi orang tuanya itu sangat produktif, walaupun sudah tua tapi tetap produktif. Nah, jadi ada program khusus yang dia akan membahas tentang aging population. Dan saya rasa di Indonesia juga akan mengarah ke situ. Mental health, global health challenge, interdiscipline collaboration, specialization dan opportunities, entrepreneurship dan innovation. Nah, ini untuk profesional secara umum untuk bidang kesehatan. Nah, kalau untuk farmasi sendiri seperti apa? Ya, kurang lebih hampir sama ya. Kita juga bisa berperan di digital health and telemedicine, personalized medicine, health technology, public health. Nah, public health kalau di Indonesia kan kita sebut kesehatan masyarakat ya. Nah, di public health, nah khususnya saya farmasi tapi saya kuliahnya di Departemen Public Health. Ternyata yang kuliah di kesehatan masyarakat tidak hanya orang kesehatan masyarakat, ada dokter-dokter spesialis, ada keperawatan, ada nutrisis, ada farmasi juga. Jadi mungkin bisa ruang lingkupnya kita lebih perluas karena public health itu menyangkut kepada masyarakat. Dan saya rasa semua bidang kesehatan itu pasti provide-nya bagaimana meningkatkan kesehatan pada masyarakat. Selain itu juga clinical farmasi juga bagus, masih menjadi topik yang rekan-rekan bisa lebih dalami nanti untuk jenjang akademik berikutnya. Global Health Challenge, apalagi kemarin ya ketika terjadi COVID-19, tiba-tiba ahli epidemiologi menjadi sangat booming ya. Nah, kita sebagai farmasi juga bisa berperan di bidang farmakoepidemiologi atau namanya farmakovigilance ya, yang melihat permasalahan-permasalahan efek samping obat, permasalahan-permasalahan interaksi obat, dan itu menjadi menarik sekarang untuk diteliti. Kemudian community pharmacy evolution, spesialisasi, dan tentunya entrepreneurship. Dan apa sih tantangan yang saya hadapi ketika berkuliah di sini? Yang foto ini adalah ketika saya harus mempresentasikan makalah. Karena memang kalau untuk S3 kita kan sering membaca artikel dan kita presentasikan. Dan itu harus di depan 5 atau 6 profesor. Dan kita itu harus berbahasa Inggris kurang lebih 1 jam. Nah, kadangkala apa yang ketika kita udah les bahasa Inggris, ketika kita sudah IELTS nih, udah dapat bagus. Tapi tentunya beda tekanannya ketika kamu harus mempresentasikan di depan profesor, dan itu kamu harus berbicara selama 1 jam, dan juga kamu harus mampu menjawab, mengcounter pertanyaan-pertanyaan dari profesor yang itu cukup sulit untuk kita pahami. Nah, itu tentunya jadi tantangan tersendiri ya, teman-teman. Tantangan ya, apalagi saya juga masih semester pertama terkait dengan bahasa, tapi apapun tantangannya itu sebenarnya kita bisa lewatin. Kita berhasil melewatinya. Dan tentunya teman-teman juga punya tantangan nih, banyak tantangan apakah persiapan bahasanya, keluarga atau segala macam, tapi pasti semuanya itu akan indah pada waktunya. Semuanya itu akan bisa kita lewati dan akan mampu untuk kita lewati. Dan kemudian terkait dengan makanan dan tempat ibadah ya, karena itu salah satu dari concern saya. Kalau di Chinese kan rata-rata sangat susah ya, makanan mereka itu bagaimana nih tantangannya mendapatkan makanan yang halal, kemudian tempat ibadahnya seperti apa. Nah, itu adalah kekhawatiran saya rasakan sebelum sampai nih di Taiwan. Ketika udah sampai, ternyata ini adalah vegetarian food, dan saya rasa vegetarian foodnya seperti kita makan yang ada dagingnya gitu ya, ada dagingnya, ada proteinnya segala macam. Tapi itu sebenarnya adalah dari sayuran semuanya. Mereka di sini tuh bikin artificial food
yang bentuknya itu persis sama kayak daging. Nah, ternyata di sini karena mostly ya beberapa dari masyarakat itu juga vegetarian atau vegan, dan juga ada yang menganut agama Buddha, jadi dia nggak tidak suka nih makan daging. Nah, itu salah satu kemudahan. Karena saya yakin setiap tantangan itu pasti ada kemudahan. Nah, ternyata bisa nih kita dapat makanan, masih bisa lah dapat makanan yang vegetarian food. Kemudian untuk ibadah seperti apa? Nah, ternyata di Taiwan sendiri itu juga ada namanya perkumpulan orang Cina-Cina yang Muslim. Dan di tempat bangunan ya, di rumah sakit tempat saya kuliah itu dia ada namanya Muslim Pray. Mereka sediain dan itu sangat nyaman. Sebetulnya ada videonya ya, namun saya tidak bisa tampilkan. Nah, ini ada potretnya, sangat nyaman sekali untuk kita bisa melaksanakan ibadah gitu ya. Seperti itu. Kemudian that's all from me. Thanks for your attention. Silakan jika ada yang mau ditanya. Baik. Oke, thank you Kak Mita atas materinya. Oke, mungkin teman-teman yang di room atau yang di ruangan ada yang ingin ditanyakan nih, mungkin sharing gitu sama Kak Mita terkait tadi udah dijelasin gimana caranya Kak Mita mendapatkan beasiswa ke luar negeri, kemudian dan ada kesempatan kerja gitu. Kakak, lanjut aja Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih juga atas materinya. Yang ingin saya tanyakan adalah selama berkuliah di di Taiwan, gimana sih sistem perkuliahan di sana gitu yang membedakannya dengan yang di Indonesia seperti itu. Kemudian society-nya atau misalnya ada nggak cerita-cerita unik misalnya culture shock sama orang-orangnya selama berkuliah di sana gitu sih. Oke, ini langsung dijawab. Langsung dijawab Kak. Oke. Oh, boleh tahu namanya siapa, Dek? Nama saya Wiwin. Oke, Wiwin. Salam kenal ya, Win. Nah, ini menarik ya, culture shock. Tentu ya, ada nggak sih culture shock ketika sampai di sini? Ada beberapa sih culture shock yang saya rasakan gitu ya. Yang pertama itu adalah, kita di Indonesia itu kan jarang jalan ya, Dek. Kadang-kadang kalau kita jalan, dikira orang itu kayak, bisa nggak punya kendaraan itu kayak orang susah gitu ya. Tapi kalau di sini, mostly kita tuh kayak harus terbiasa jalan. Ya, jadi eh, awal-awal pasti ngerasa capek, kok kayak ini ya susah ya, mana-mana jalan. Tapi setelah 3 bulan di sini akhirnya terbiasa. Dan kemudian yang kedua, mereka itu biasanya menggunakan sepeda kayak di Belanda ya, jadi kemana-mana. Jadi rata-rata mostly mahasiswa itu pasti punya sepeda. Dan di sana juga nge-provide namanya sepeda online atau kita sebut dengan U-Bike ya. Eh, itu sudah jadi tradisi atau budaya di sini, kemana-mana tuh bisa pakai sepeda. Dan memang sih rutenya itu sudah dibuat sendiri untuk kita bersepeda. Nah, itu kayak lebih mendapatkan hobi yang baru ya. Kita bisa eh, melatih fisik juga ya. Kemudian yang saya perhatikan di sini itu adalah ketekunan orang-orang di sini. Em, Mereka menolong kita itu sebelum diminta. Walaupun ini ya secara agama kan, kalau kita belajar agamanya ya kita juga harus membantu orang sebelum orang itu minta tolong ya. Tapi kadang-kadang kan di Indonesia kita nggak merasakan itu ya, Dek. Kalau di sini eh, s- ketika nih kita ada kesulitan kayak saya nih, ketika baru masuk ke library dengan segala macam teknologinya kan, kita bisa ngebooking suatu ruangan untuk kita fokus belajar sendiri nih. Tapi itu kita offline-nya secara online. Nah, ketika saya baru datang dan itu kelihatan kebingungan, tanpa kita minta, tanpa kita harus bertanya, mereka datang tuh ngampirin. Gimana nih, apa permasalahannya? Dan satu hal lagi yang menarik bagi saya itu adalah mereka itu eh, tidak mendiskriminasi, sangat sudah terbiasa dengan budaya ya. Misalnya gini, kita datang ke sana, which is dengan pakai jilbab, tapi mereka itu kayak apa sih namanya ya, memberikan peluang untuk kita beribadah. Ketika saya ada beberapa mata kuliah itu yang sampai malam, kemudian saya email profesornya, kalau
Kalau ada kemungkinan saya akan keluar atau itu 5 sampai 10 menit untuk melakukan ibadah. Dan teman-teman tahu apa balasan dari profesornya? Dia sangat memaklumi itu dan akhirnya kuliah itu ada breaknya sekitar 5 sampai 10 menit. Saking mereka sangat sangat menghargai dan mereka tuh berpikirnya lebih lebih global, tidak sempit seperti itu. Oke Kak, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oh mungkin lebih jelasin Kak Mita terkait sistem belajar di kelas Oh seperti iya, apa? oh iya benar sistem belajar ya. Oke, sistem belajar kalau ini yang saya tempuh di kalau bidang kesehatan itu, kita tahun pertama itu kuliah dulu. Kita nggak langsung riset. Mereka nge-provide kuliah dulu. Dan menurut saya itu bagus karena kita jadi punya kita tahu nih environment di luar itu seperti apa. Karena saya kan bidangnya itu lebih ke sosial, lebih ke bukan nge-lab ya, lebih ke komunitas farmasi, komunitas dan klinis. Jadi kita lebih kalau kalau Mbak Alfi itu lebih ke lab ya. Sebenarnya dia berkutik dengan lab. Kalau bidang saya itu lebih ke komunitas, jadi dia memberikan dulu kuliah nih 1 tahun. Jadi kita kita baru datang nggak shock langsung riset nih. Jadi kalau kamu mau studi ke Taiwan tuh kamu masih punya waktu untuk ngesiapin riset proposalmu. Nggak harus langsung ketika apply kamu udah benar-benar fix nih riset proposalnya, tetapi bisa sambil jalan nih. Yang penting udah tahu nih ke arah mana. Seringkali sebenarnya riset proposal itu akan berubah ketika ketemu profesornya. Jadi jangan terlalu takut nih saya belum finish banget nih riset proposalnya. Nggak apa-apa coba aja nanti biasanya ketika udah ketemu profesor kita ya umumnya pasti nanti akan berdiskusi lagi. Nah, 1 tahun pertama tuh kuliah dulu nanti baru tahun kedua kita akan presentasi proposal. Nah itu menurut saya tuh eh, apa sih namanya cukup membantu lah ya karena kan biasanya kita tahu dulu standar standar kuliah standar kita udah sampai mana nih kemampuannya. Dan ketika kuliah ini saya juga sedikit mengalami culture shock ya, karena teman-teman saya itu kan rata-rata tuh kayak dokter spesialis, kemudian orang-orang yang udah bekerja di rumah sakit, tapi dia tetap ngambil kuliah, dan jurnal mereka, publikasi mereka tuh udah pada tinggi-tinggi semua. Eh, dan ketika kita kuliah, tentu standarnya juga tinggi ya, teman-teman. Standarnya tinggi, eh, walaupun saya dosen, tetapi ternyata itu masih, oh ya ampun, ternyata kita masih banyak yang belum tahu nih. Apalagi kan saya agak lintas ilmu ya, sebelumnya farmasi, kemudian pindah ke public health, banyak epidemiologi, banyak bahas statistik-statistik. Nah itu kita lebih harus effort belajarnya. Tapi untungnya itu, apa sih namanya, profesornya itu kayak kita kalau nggak paham, kalau kita mau persona ketemu itu dia sangat sangat welcome. Dan teman-temannya pun juga ngebantu kita untuk kalau kita nggak tahu, kita bertanya mereka akan ngejelasin. Jadi sangat sangat welcome dan itu nggak ada rasa kompetitif antara satu dengan yang lain. Nah itu yang saya rasakan di sini. Seperti itu. Oke, seperti itu Kak, sistem belajarnya di Taiwan ya ternyata. Ya, Oke Kak, ada lagi? Udah cukup. Oke Kak, mungkin mengingat juga nih Kak, kalau di sini sudah mau apa ya, jam asar ya. Waktu juga Kak, mungkin Kak nanti boleh di-share itu media sosial atau mungkin nih teman-teman yang pengen menghubungi Kakak gitu. ya boleh. Saya juga punya ini ya, nanti kalau sharing, saya punya YouTube yang fokusnya di bidang kesehatan. Nanti Oh, itu Kak, luar biasa. Kalau boleh tahu channelnya apa Kak? saya belum share yang terakhir ya. Oh ini, Ini catatan apoteker. catatan apoteker. Oke, Ya. buat teman-teman yang mau jadi calon apoteker boleh banget choose ke YouTube. Yang Oke. Oke Kak, mungkin sebelum kita tutup ada closing statement nih buat teman-teman. Mungkin Kakak sedikit motivasi atau mungkin sedikit dari Kakak. Silakan Kak. Oke, terima kasih. Sedikit eh, penutup ya. Jadi sebenarnya itu sebagai seorang dosen dan juga punya 2 anak itu hampir sebelumnya itu saya berpikir cita-cita saya untuk ke luar negeri itu hampir hampir tidak akan terwujud. Tetapi ternyata ketika ada niat, kemudian mungkin memang sudah ditakdirkan kali ya teman-teman. Ketika ada niat waktu itu
Tetapi saya juga nggak berani untuk meninggalkan ya, maksudnya karir di Indonesia, karir suami di Indonesia udah bagus, terus anak-anak kan nggak mungkin ya kita kayak pergi meninggalkan apa sih namanya karir suami yang di Indonesia. Tetapi ternyata ketika kita sudah berikhtiar, diniatkan, Allah yang kasih jalan gitu deh. Jadi tetap saja pesannya, tetap saja bermimpi. Walaupun kadang-kadang kamu merasa mimpi kamu tuh nggak ada jalan, tapi terus saja berdoa, insya Allah semuanya akan indah pada waktunya. Seperti itu. Oke, luar biasa. Semua akan indah pada waktunya, Kak. Jadi kita tetap berusaha, siapa tahu nanti Tuhan akan mengabulkannya sedikit demi sedikit menjadi bukit. Iya, seperti itu. Oke, terima kasih Kak Mita atas waktu dan materi yang sudah diberikan luar biasa sekali. Memang benar-benar memotivasi kita untuk menggapai mimpi-mimpi ke luar negeri nih. Apalagi kita yang masih muda-muda gitu. Ya, semangat ya. Oke Kak, terima kasih banyak. Baik teman-teman, mungkin di reminder lagi nih teman-teman, bagi yang sudah mengikuti kelas dari Transformi, boleh banget di follow akun Instagram Transformi dan akun Sigap by Transformi. Nanti teman-teman bakal dapat voucher sebesar Rp500.000. Oke, terima kasih sebelumnya buat para pemateri serta para pihak Transformi yang sudah melancarkan kegiatan kita pada sore hari ini di waktu Indonesia Tengah. Semoga di lain waktu kita bisa berjumpa kembali. Terima kasih dan selamat sore untuk kita semua.